Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Kita akan membangun ibadah cawisan, yaitu cawisan perjamuan kudus Advent, yang mana akan kita laksanakan, yaitu Gereja Gedung Kandang ini akan melaksanakan perjamuan Kudus Advent, yaitu cawisan yang terakhir Bapak Ibu pada hari ini. Untuk itu sebelum kita memulai persiapan cawisan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini Tuhan masih kuatkan, Tuhan beri kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah persiapan cawisan ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami, persiapan ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami, sehingga apa yang kami siapkan, Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih ya Bapak, kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut ibadah ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan yang kelima. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Sebabnya Kau tinggalkan tahta-Mu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Tema pada sore hari ini, pada persiapan perjamuan kudus ini, yaitu mengawali, menyelesaikan, dan mengevaluasi. Bapak Ibu, mari kita sambut kembali dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 84 ayat 1 dan 2. Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut
menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima berkat secara rohani, yaitu kita akan bersama-sama mengumuli firman Tuhan, mari kita menyanyi sekali lagi dari lagu rohani populer, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita membaca dan menggumuli firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Namun sebelum itu, marilah kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan menggumuli firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan roh, hikmat, dan kebijaksanaan, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan
di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan yang akan menjadi perantara firman Tuhan. Kiranya Roh Allah bekerja padanya sehingga apa yang disampaikan tidak seturut dengan kedagingan manusia, namun seturut dengan karya Allah di dalam Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Yang demikian kesaksian Alkitab. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengumulinya dalam hidup sehari-hari, dan terlebih lagi yang mau melakukan dengan sukacita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penuh sukacita hari ini panjenengan dan keluarga. Mari hari ini kita akan bersama mengumuli kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sudah berapa banyak pergumulan kehidupan yang boleh kita alami. Dan berapa kali kita mengalami di titik nadir kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara saat pergumulan bertubi-tubi kita alami, dan bahkan di tengah pandemi COVID yang belum selesai ini pun, mungkin kita akan bertanya, apakah Allah masih berkuasa? Apakah Allah masih berkuasa atas kehidupan ini? Sehingga seolah-olah semua dibiarkannya. Atau bahkan kita bertanya, apakah Allah masih berdaulat di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin tidak berhenti sampai di situ. Saat kita kehilangan orang begitu kita kasih, dan bahkan kita kehilangan berbagai macam hal, pergumulan kehidupan yang tidak selesai membuat kita bertanya, di manakah Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat berbagai macam persoalan pergumulan yang kita hadapi itu, kita diperhadapkan pada realitas kehidupan bahwa manusia di tengah persoalan pergumulan yang ada juga dialami oleh jemaat mula-mula. Dalam teks Wahyu kita pada hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, digambarkan bagaimana situasi orang Kristen mula-mula. Artinya orang Kristen yang awal sekali saat mereka baru mengenal kekristenan dan mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Apakah pergumulan mereka biasa-biasa saja? Tidak. Orang Kristen pada waktu itu mengalami tekanan, mengalami siksaan dan bahkan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak benar. Kalau kita boleh melihat kembali sejarah
kekristenan mula-mula, bagaimana kisah orang Kristen di kota Roma, yang waktu itu dituduh oleh pemerintahan Romawi, bahwa yang membakar kota Roma adalah orang Kristen. Padahal yang membakar kota Roma adalah Nero. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah situasi dan kemelut yang demikian tadi, penulis Wahyu, Yohanes menuliskan tentang Alfa dan Omega. Di ayat yang ke-12 dan ke-13, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam Kristus kita diingatkan kembali ada kesempurnaan. Karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir, dan kekekalan dan penuh dengan otoritas. Namun kita kembali harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Seringkali sebagai manusia kita seringkali mengotak-ngotakkan di dalam Kristus memiliki kesempurnaan, kekekalan, dan otoritas. Sehingga saat kita menghayati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu bagaimanakah sikap kehidupan kita hari lepas hari? Bukankah seringkali yang terjadi adalah sebagai orang Kristen kita hidup pada hari Minggu dengan kesalehan. Kita memasuki ibadat dengan begitu saleh, dengan begitu rohani. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu kita bisa salah. Bagaimana kita membedakan hal itu? Bagaimana hari Minggu kita saleh, lalu hari Senin sampai Sabtu kita dikatakan boleh salah, Pak? Tidak. Jikalau kehidupan kerohanian kita secara integral, maka tentulah kehidupan kerohanian kita harus tetap berpegang kepada Sang Kristus, hidup di dalam kebenaran. Maka tidak berlebihan jikalau kita mengingat seorang Friedrich Nietzsche. Dia seorang filsuf eksistensial, dia mengkritisi bagaimana dengan ungkapan Allah sudah mati. Kenapa Nietzsche mengatakan Allah sudah mati? Karena melihat sikap kehidupan manusia yang seolah-olah sudah tidak menghiraukan Allah lagi, sehingga kehidupannya sangat jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nietzsche mengatakan Allah sudah mati, artinya bahwa manusia sudah tidak menghidupi sikap di dalam Allah itu sendiri. Maka kitab Wahyu hari ini mengingatkan kita tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ungkapan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega bukan berarti Yesus hanya hadir di mula-mula, lalu di awal mula-mula dan di akhir. Tidak. Tuhan Yesus di dalam karya Sang Allah bukanlah karya deisme di mana setelah Allah menciptakan lalu Allah berdiam diri di tempat yang maha tinggi. Tidak. Tetapi Allah menciptakan berprakarsa mulai awal Sang Alfa, lalu berkarya di dalam setiap kehidupan manusia sampai hari ini dan sampai akhirnya nanti. Omega. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, karya Allah ada di sepanjang jalan kehidupan kita. Tawaran kasih Allah hendaknya boleh kita respon dengan penuh sukacita. Di dalam kehidupan kita memang seringkali kita diingatkan untuk senantiasa merencanakan, melaksanakan. Tentu mudah Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merencanakan dan melaksanakan. Tapi yang susah adalah menyelesaikan dan mengevaluasi. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus merencanakan anugerah keselamatan manusia, melaksanakannya, dan juga menyelesaikan dan mengevaluasinya di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka pertanyaannya di dalam minggu Advent ini, kita memasuki perjamuan kudus Advent minggu depan. Beranikah kita mengevaluasi diri kita dengan baik? Beranikah kita melihat kedalaman diri kita berdasarkan kejujuran dan keterbukaan? Mari kita melihat setiap relung hati kita yang paling dalam. Sudahkah kita hidup semakin seturut dan semakin serupa dengan Kristus? Perjamuan kudus Advent selalu mengingatkan kita bahwa hidup kita sampai saat ini sedang menanti kehadiran Tuhan Yesus yang kedua. Kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Maka di dalam proses menanti itu, mari hendaknya kita tetap setia di dalam Kristus. Karena kasih Tuhan tetap beserta kita dalam masa-masa penantian. Jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita merasa sendiri. Karena Yesus sang Alfa dan Omega di dalam situasi keberadaan kita masing-masing. Seberat apapun, mungkin seperti di awal yang saya sebutkan tadi. Percayalah, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Merencanakan, melaksanakan, sudah menjadi jalan di dalam kehidupan kita. Mari kita evaluasi diri kita sebelum memasuki perjamuan kudus Advent. Dengan segala kerendahan hati kita. Kita mohon pengampunannya jikalau kita memang jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati dalam saat yang teduh. Ajarkan kami Tuhan, mengevaluasi keberadaan diri kami. Setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh memperbarui diri kami. Sekalipun di tengah situasi dan kondisi yang berat saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan berkarya atas diri kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam penantian kami mohon kesetiaan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama masuki syafaat kita. Mari kita menyiapkan diri kita masuk di dalam syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat anugerah yang boleh kami rasakan. Ibadah keluarga di dalam mezbah doa kami bersama dengan keluarga kami masing-masing hari ini, kiranya boleh benar-benar membawa kami ke dalam kehidupan yang baru. Di dalam kami mempersiapkan diri kami memasuki perjamuan kudus Advent. Kiranya Tuhan Engkau membimbing kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memperbarui hati dan pikiran kami. Dan berikanlah kami kemampuan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Bersama dengan keluarga ataupun saudara handetolan kami yang jauh, yang tidak bersama-sama dengan keluarga. Biarlah Tuhan juga boleh membersamai mereka, memberikan sukacita dan kekuatan. Kami serahkan seluruh pekerjaan dan karya kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dari setiap tangan-tangan yang ulet, dari setiap semangat hidup,
Tuhan, biarlah Engkau juga boleh menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pelayanan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya pelayanan kami hari ini bersama-sama di dalam memasuki Minggu Advent dan juga di dalam mempersiapkan memasuki perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh agenda pelayanan gereja Tuhan di GKJW Kedung Kandang, biarlah Tuhan yang memberkati. Setiap kepanitiaan yang ada semua ada di dalam rengkuan-Mu, dan biarlah Tuhan yang mencukupkan setiap prosesnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam anugerah Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga Sepuh Adi Yuswo, kiranya Tuhan memberkati dengan sukacita dan semangat. Di dalam anugerah penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman yang begitu indah untuk menguatkan hati kita, untuk mengingatkan hati kita, agar kita dari hari ke hari lebih baik di hadapan Tuhan kita. Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan apa yang kita miliki pada hari ini, karena rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa penyertaannya begitu hebat. Sampai saat ini Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita. Kita akan mempersembahkan apa yang kita miliki dengan hati. Tetapi Bapak Ibu, ada firman Tuhan yaitu dari 1 Tawarikh ayat 12 sampai dengan 13 yang demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kita akan juga bernyanyi dari kidung PKJ 146 ayat yang pertama. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, kita akan menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul ini. Biarlah persembahan ini menjadikan dufa yang harum bagi
hidup kita kepada Allah yang kita cintai. Mari kita serahkan persembahan ini dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah apa yang sudah kami kumpulkan dengan kerelaan hati, keikhlasan hati, apa yang sudah kami punyai ini. Inilah rasa syukur kami ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai di dalam kehidupan sampai hari ini. Tuhan senantiasa melindungi dari hari ke hari. Melalui pekerjaan kami, Tuhan juga melindungi dari berbagai macam pekerjaan kami ini ya Bapa. Untuk itu, berkati apa yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul ini akan menjadikan berkat-berkat bagi gereja kami, berkat-berkat bagi kami, agar apa yang sudah kami persembahkan ini bermanfaat bagi orang lain. Terkhusus biarlah melalui persembahan ini ada pelayanan bagi mereka-mereka yang belum mengenal akan Engkau, sehingga mereka akan mengenal akan nama Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat umat manusia. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, bait pertama dan kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuki di dalam permohonan berkat kita. Jemaat diundang untuk masuk di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh, kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh ketidakmampuan kami dan ketidakberdayaan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mohon kekuatan dan berkat Tuhan. Kasih damai dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara untuk hidup di dalam kesetiaan dan memasuki minggu-minggu Advent semakin membuat hidup saudara setia kepada Kristus. Kiranya tercurah bagi kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikian Bapak Ibu, ibadah persiapan perjamuan kudus Advent ini kita sudah usai. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus Advent. Tuhan Yesus memberkati.